Halo Cancer, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Terlihat mustahil, tapi hal hebat ini akan menjadi milikmu dan buat mereka terdiam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Cups, ada Knight of Cups, ada Five of Swords, ada Eight of Cups, dan di sini ada The Sun. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Nine of Cups. Saya merasakan di sini kamu sudah lebih merasakan ketenangan ya, kedamaian, sudah tidak lagi terlalu memikirkan tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu. Oke, sudah tidak lagi terlalu memikirkan tentang apa yang orang pikirkan, stigma negatif orang terhadap kamu. Karena bisa saja ada sebagian kamu yang saat ini ya mungkin banyak anggapan negatif orang terhadap kamu ya. Orang seakan-akan nyalahin kamu tentang sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Bisa tentang ada perpisahan, ada kehilangan, ada perceraian bisa juga, tapi orang nyalahin kamu di sini. Oke, orang nyalahin kamu, kenapa itu bisa terjadi? Padahal di sini kamu bukan pihak yang salah, tetapi kamu korban di sini. Kamu korban di sini, tetapi ada aja orang yang nyalahin kamu. Ada aja kata-kata orang yang nyakitin perasaan kamu di sini. Tentang apapun itu, mungkin tentang pasangan, karena mungkin orang mengira pasangan kamu ini lebih berkuasa, pasangan kamu ini lebih punya segala-galanya. Ya mungkin di sini kamu bukan awalnya, kamu bukan siapa-siapa ya. Jadi seakan-akan orang hanya nyalahin kamu tentang apa yang terjadi. Ya mungkin kamu ditinggalkan, ada perpisahan, ada pengkhianatan, tapi orang nyalahin kamu, padahal di sini kamu korban loh. Oke, banyak hal yang mungkin menjadi beban ya dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu saat ini. Ya mungkin tidak bisa kamu utarakan ya, nggak bisa kamu ceritakan satu persatu, saking banyaknya beban itu. Belum, ini apa ya, karena memang ada satu akar permasalahan yang bikin merembet kemana-mana. Mungkin tentang hubungan ya, kamu dengan pasangan kamu, tapi sampai kemana-mana jadinya urusannya, masalahnya, karena banyak yang ikut campur, banyak yang banyak yang berkomentar, banyak yang merasa pintar, banyak yang merasa hebat, banyak yang menghakimi. Oke, banyak ya yang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi di sini ya
kamu berusaha untuk legowo ya, untuk lebih tenang, untuk tidak, kamu nggak mau mau menjelaskan kepada satu persatu tentang apapun yang terjadi, menjelaskan kepada orang-orang yang berpikir negatif tentang kamu. Percuma, karena bagi orang yang nggak suka sama kamu, apapun yang kamu jelaskan, kamu akan tetap salah. Oke? Tapi bagi orang yang memang sayang sama kamu, tulus sama kamu, mereka akan lebih mengerti tentang apa yang kamu rasakan. Jadi di sini kamu juga nggak perlu ya jelasin tentang apapun permasalahan dalam kehidupan kamu, biarin orang menerka-nerka, biarin orang nyalahin kamu, biarin orang berstigma negatif tentang kamu. Yang terpenting nanti suatu saat kamu akan mampu buktikan tentang kebenaran yang ada. Oke? Terserah orang mau bilang kamu cupu, terserah orang mau bilang kamu bodoh, terserah orang mau bilang apa. Tapi pada akhirnya nanti kamu akan mampu untuk merubah kehidupan kamu yang bisa bikin mereka terdiam. Jadi kamu nggak perlu berkoar-koar ya untuk bisa menjelaskan satu persatu, karena mereka nggak akan pernah ngerti kok. Yang mereka tahu hanya hasil, oke? Mereka tahu hanya keadaan kamu saat ini. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa perpisahan itu terjadi? Kenapa kamu dikhianati? Mereka, ya yang mereka tahu mungkin kamu aja yang salah, tetapi kamu korban ya. Oke, itu biasa terjadi dalam kehidupan. Ada aja yang tidak sesuai dengan apapun harapan kamu ya, meski kamu udah berusaha lakukan yang terbaik, tetapi ada aja yang terjadi seperti itu. Ada Knight of Cup. Ini tentang untuk sebagian kamu yang mungkin sudah cukup lama ya dalam kesendirian, cukup lama dalam sebuah penantian, atau di sini pernah di ghosting ya, pernah ditinggalin, atau udah mau menikah tetapi ditinggalin karena ada sesuatu hal yang terjadi, ada pengkhianatan, ada kebohongan ternyata. Tapi pada akhirnya di sini untuk kamu yang sudah cukup dalam penantian, sudah lama dalam penantian, saya merasakan ada sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu, sesuatu hal yang dimulai. Bisa tentang dulunya pernah kehilangan pasangan, atau kehilangan pekerjaan, atau mungkin karir atau bisnis, tapi akan ada sesuatu hal yang dimulai untuk kamu di sini. Ada kehidupan yang nantinya penuh dengan gairah yang baru ya, warna yang baru, ada cinta, kasih sayang yang mengalir nantinya. Jadi untuk kamu yang saat ini masih sendiri, jadi siap-siap untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, karena bisa saja ada pertemuan dengan seseorang yang luar biasa di sini. Artinya memang ada kegagalan awalnya, tetapi pada akhirnya akan ada sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Hal mustahil yang kamu kira itu bisa saja terjadi. Menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang mungkin selama ini ada di dalam khayalan atau mimpi, atau bahkan semua yang akan kamu dapatkan ini melebihi ya dari ekspektasi kamu. Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu bisa, ya, atau bisa tentang seseorang yang baru kamu kenal juga bisa. Tetapi ada chemistry-nya, tapi nggak butuh waktu lama nantinya. Nggak butuh waktu lama untuk dia yakin bahwa kamu adalah yang terbaik. Begitu juga sebaliknya. Karena di sini saya merasa dia mampu untuk kembali buka pintu hati kamu. Karena mungkin ada sebagian kamu yang merasa udah betah dengan kesendirian, takut untuk kembali menjalin hubungan karena takut takut salah dalam memilih lagi, takut salah dalam menilai lagi, yang mungkin pernah dikhianati atau dibohongi. Jadi ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi jangan sampai ketakutan itu menghambat langkah kamu ya. Jangan sampai kecemasan itu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai, karena kamu berhak ya untuk mendapatkan kebahagiaan lagi. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ada Five of Swords. Jadi hati-hati juga, ini sepertinya kartu ini mengingatkan kamu, karena bisa saja ada yang belum bisa move on dari kamu di saat kamu sudah mengambil langkah yang pasti. Di saat kamu sudah move on, tetapi ada yang nggak move on dari kamu. Kamu move on, tapi dia nggak move on dari kamu. Dia belum move on dari kamu. Ada yang kayaknya nggak biarin kamu bahagia dengan orang lain. Ada yang kayaknya nggak biarin kamu memulai sesuatu hal dengan seseorang yang baru. Ada. Jadi hati-hati.
Tapi di sini saya melihat kamu sudah cukup tegas, kamu sudah berani untuk mengatakan tidak, untuk melakukan sebuah penolakan jika itu kamu anggap tidak baik untuk kamu. Ya artinya kamu nggak mau terlalu bucin ya. Kamu nggak mau ya, mungkin sudah waktunya untuk kamu lebih bisa berkomitmen terhadap diri sendiri. Karena udah lewat masanya kalau kamu itu dulunya sangat mengerti, sangat memahami perasaan orang lain, tetapi ya kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk dijaga, untuk diprioritaskan. Jadi yang terpenting itu adalah saat ini perasaan kamu, diri kamu. Bukan berarti itu egois ya, tetapi lebih kepada melindungi diri kamu dari sesuatu hal yang nantinya bisa nyakitin perasaan kamu. Karena saya merasa ada orang yang ngotot pengen balikan sama kamu. Oke, ada orang yang nggak bisa move on sama kamu di sini. Oke, tapi apapun itu ya, saya melihat kamu sudah lebih tegas. Kamu sudah berani melakukan sebuah penolakan, mengatakan tidak. Kamu nggak mau lagi hidup kamu dikendalikan oleh orang yang toksik, oleh orang yang manipulatif. Hidup kamu ya kamu yang kendalikan. Nggak bisa orang lain yang mengendalikan. Artinya kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri sendiri. Sudah lebih tegas terhadap sesuatu hal yang nyakitin perasaan kamu. Karena bukan berarti nggak pernah beri kesempatan ya, bukan berarti nggak pernah maafin. Kayaknya udah sering ya, atau bahkan maaf itu tidak hanya sekali, udah beberapa kali. Tetapi ya ternyata semua terulang dan terulang lagi. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kamu di sini kembali menjalin hubungan dengan seseorang masa lalu. Ya fokus kamu adalah tentang sesuatu hal yang terbaik untuk kedepannya, langkah yang pasti. Oke, nggak mau gegabah lagi, nggak mau salah lagi ya, artinya lebih realistis aja, lebih logika aja sekarang. Nggak mau terlalu bucin, nggak mau terlalu menggunakan perasaan yang ujung-ujungnya kamu yang tersakiti ya. Jadi penting untuk kamu menemukan kebahagiaan dalam diri kamu. Oke, menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Dan kayak saya merasakan akan ada saatnya kamu benar-benar akan mendapatkan keutuhan ya, keutuhan dalam hidup, kesempurnaan dalam hidup. Ya mungkin saat ini kamu sendiri, akan ada saatnya kamu menemukan seseorang yang tepat. Akan ada saatnya kamu bertemu dengan seseorang yang mampu membuat kamu itu lebih merasa hidup lagi, punya gairah yang baru, merasa punya masa depan lagi, merasa punya tujuan lagi. Itu yang terpenting. Kita lanjut. Di sini ada grounding. Di sini ada integration. Ada change. Di sini ada stripping illusion, dan di sini juga ada ascension. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun ya yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu, saya merasakan itu membuat kamu jadi lebih tangguh, lebih kuat ya, lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Kamu lebih bisa punya tujuan ya, kamu lebih bisa bangkit, kamu lebih bisa berkembang meski apapun yang pernah terjadi. Entah itu sebuah pengkhianatan, entah itu sebuah kebohongan, tapi pada akhirnya di sini kamu mampu untuk kontrol diri kamu tahu harus bersikap apa untuk bisa menghadapi situasi atau orang-orang yang seperti ini. Jadi di sini kamu sudah lebih jujur ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu jujur terhadap diri sendiri karena kamu punya tanggung jawab untuk kebahagiaan dalam diri kamu. Kamu sadar ya, nggak mau terlalu mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa lalu, karena itu tidak akan pernah berubah. Yang lalu memang akan seperti itu, tapi yang kedepannya bisa kamu persiapkan. Artinya memang terkadang kamu harus mampu untuk lebih berpikir positif. Berpikir positif, berprasangka baik, bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jadi bukan berarti
Ya mungkin ada kegagalan, ada perpisahan, ada perceraian, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya, bukan seperti itu. Tapi ternyata itu adalah sesuatu hal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang akan dimulai untuk kamu. Jadi jangan pernah insecure ya dengan keadaan kamu. Ada yang mungkin saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang merasa bukan siapa-siapa, yang merasa tidak sanggup atau tidak mampu. Jangan merasa seperti itu, karena kamu berhak ya untuk bangkit, kamu berhak untuk punya masa depan yang lebih baik, kamu berhak untuk bahagia lagi. Jadi untuk bisa mendapatkan perubahan, ya kamu harus berubah dulu, diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu kamu harus berubah. Lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, tidak menutup diri, lebih mengikuti alur kehidupan, tidak terlalu keras juga terhadap diri sendiri ya. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dari situ kamu akan mampu atau berusaha mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu. Meski mungkin pernah gagal, merasa nggak mungkin ketemu dengan orang yang tepat, nggak mungkin ada orang yang mau lagi dengan status kamu yang seperti ini. Ada aja pikiran-pikiran yang seperti itu ya. Tapi jangan insecure, kamu harus temukan kepercayaan di diri kamu. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja. Hal mustahil itu bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Tetap berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Punya alasan bahwa ternyata kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang terbaik nantinya. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Oke, tetap bangkit, menjalani kehidupan, bersikap lembut terhadap diri kamu sendiri, jujur juga terhadap diri sendiri ya. Lepaskan pikiran-pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, lepaskan. Jangan sampai hal-hal itu justru membuat kamu nantinya nggak berani untuk melangkah, takut menghambat langkah kamu, karena itu juga akan nantinya menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta dalam kehidupan kamu. Jadi temukan kepercayaan di diri kamu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk bisa kembali buka hati, memulai sesuatu hal yang baru. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu hadapi ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, untuk tidak lari dari kenyataan apapun. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!